Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Berfam Lobster Air Tawar. Dimana di sini nanti akan disampaikan beberapa cara untuk pembudidayaan dari segi kolam, ukuran air, debit air, terus hingga pemijahan, hingga awal lagi kembali ke burayak. Bagaimana burayak itu kita pelajari, kita berikan makan dan lain sebagainya, hingga masa remaja lobster apa yang kita lakukan. Terus kita nanti akan membahas juga bagaimana cara menaruh ataupun tempat indukan untuk mengerami telurnya supaya tetap baik dan juga tetap kita menjaga minimalis sebagaimana yang kita maksud selama ini. Tagline kita budidaya minimalis, harga humanis. Nah, sini kita akan mengawali pagi kita ataupun siang kita pada hari ini untuk mempelajari ilmu tentang budidaya lobster air tawar. Nah, ini kolam saya, kolam terpal. Di sini ukurannya 2x1 sahabat-sahabat, dan juga di sini memakai pompa air 2100 liter per horse yang bisa memaksimalkan lah untuk ukuran 2x1. Di sini juga selalu saya beri ikanan untuk mengecek kadar garam sudah aman atau tidak bagi lobster saya. Dan di sini juga selalu saya berikan aerator sebagai penyuplai oksigen untuk lobster air tawar, sehingga oksigen tersebut bisa terlarut di dalam kolam air dan untuk menyuplai sehingga sampai kepada lobster. Dan ini saya memakai filter apa adanya karena di sini tetap bisa menjadi budidaya yang minimalis agar bisa menunjang kita untuk lebih murah. Tentunya selain murah, di sini kita juga memaksimalkan barang-barang bekas tempat-tempat bekas yang bisa dipakai kembali untuk pembudidayaan lobster air tawar. Nah, di sini kita mulai dari pipa lain sebagainya, itu tetap menggunakan barang bekas. Selain itu, kita juga termasuk mendukung eco green untuk bumi kita yang sekarang lagi masa warming ya. Semoga bumi kita tetap baik dan selalu menjaga kita semua. Nah, saya juga selalu memberikan ikan. Di sini ada ikan koi. Saya tidak pernah memberi makan ikan koi karena sejatinya ikan koi sendiri itu akan memakan zat-zat ataupun sisa-sisa makanan ataupun hasil dari pembuangan dari si lobster, sehingga lumayan lah ini sekaligus, dalam artian kita ada lobster, nanti juga ada koi, lumayan lah. Nah, untuk ini kolam terpal kecil ukuran 1x50 diisi oleh sekitar 1000 burayak. Di sini saya memberi makan nasi dan juga ada sedikit tambahan yaitu kecambah atau toge. Nah, di sini lobster masih kecil-kecil lah, itu tadi terlihat masih kecil, sekitar berumur 1 minggu belum sampai lah, 5 hari. Di sini kita inkubasi di sini sampai mungkin ukurannya sedikit besar. Nah, ini juga ada kolam untuk indukan. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok ditaruh di dalam galon kok dikasih aerator, diberi suplai oksigen, diberi pipa potongannya. Di sini juga ada tanaman apu-apu. Nah, nanti akan kita jelaskan secara lengkap. Ini termasuk bahan yang ekonomis, yaitu green tadi, green eco green, dengan memanfaatkan barang bekas yang bisa dipakai tanpa didaur ulang. Selain menghemat anggaran ataupun biaya, kita juga membantu pelestarian eco green untuk menyelamatkan bumi kita. Di sini tidak kalah bersih, airnya juga sangat jernih, sahabat-sahabat bisa diperhatikan. Nanti akan kita jelaskan secara detail tentang galon ini, kenapa kok ada lobster di dalamnya. Nah, ini seperti ini ya kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kita hanya memakai satu aerator untuk 2 kolam
bahkan 2 kolam juga lebih dengan untuk galon-galon ini. Nah kalau yang ini kolam indukan lobster. Kalau yang tadi kan kolam untuk pemijahan massal, pernikahan massal. Di sini kita kolam 2x1 untuk indukan. Di sini saya menerapkan filter Tornado 3. Nah ini lobsternya lagi nyantai dia. Di sini saya memakai sedikit minimalisir untuk aeratornya karena saya rasa di sini airnya sudah terlalu baik untuk memakai Tornado itu, filter Tornado itu lebih baik gitu loh. Nah ini lobsternya lumayan gesit-gesit, sehat-sehat semua, walaupun di sini airnya minim. Kalau di kolam terpal yang biru tadi itu sekitar 15 cm, kalau di sini sekitar 10 cm. Alasan saya memberi air tersebut segitu karena kita melihat larutan air juga oksigen seberapa bagus, seberapa tinggi kadar pH dan lain sebagainya, itu kita butuh pH yang mungkin bisa dikatakan sekitar 8 ataupun mendekati 9. Karena pada pH 9 atau tertinggi 8 mendekati 9, 8, berapa untuk mendekati 9 itu termasuk pH yang baik gitu loh. Lebih optimal untuk pertumbuhan si lobster. Juga jangan lupa untuk tetap memberikan garam ikan. Bagaimanapun lobster ini termasuk ikan-ikanan, sehingga dia tetap membutuhkan adanya garam dalam tubuhnya untuk menjaga proses metabolisme tubuhnya, untuk pertumbuhannya juga, dan juga untuk kebaikan air. Nah ini saya selalu memberikan tanaman apu-apu, karena tanaman apu-apu sendiri termasuk tanaman yang bisa membantu menjernihkan air dan juga biasanya menjadi cemilan para lobster juga ikan yang saya masukkan di sini. Saya juga selalu memberikan ikan di sini sahabat-sahabat, karena ikan adalah termometer juga pengecek kadar garam terbaik. Kadar air gitu loh sahabat, terbaik. Nah kalau ikan yang kita taruh dalam air tersebut mati, berarti tidak bisa kita kasih lobster di situ sahabat-sahabat, karena si ini air ikan balon ini sangat tidak suka suhu ataupun air yang tidak sesuai dengan lobster. Jadi ada kesamaan ikan balon ini dengan lobster sahabat-sahabat. Nah ini kita memakai teknik media filter Tornado karena dirasa ini bisa optimal dalam menjalankannya. Nah air di sini dipompa terus dari bawah, dibawa ke atas, di atas turun, dilarutkan dengan oksigen. Maka dari itu saya tidak memakai aerator terlalu banyak di sini, hanya ada sekitar 2 aerator di sini untuk penunjang saja. Karena di sini juga saya bagi kok, karena dirasa tidak terlalu penting karena sudah ada filter Tornado di sini yang keluar 3. Nah ini seperti ini menampakkan di farm saya. Ini hanya memakai sedotas spinner sebagai penopang panas matahari. Di sini saya tidak memakai paranet khusus di sini karena paranet bisa terlalu panas dan ini juga membuat kadar pH untuk naik. Nah ini kolam semen sahabat-sahabat. Nah kolam semen ini sendiri sahabat merupakan hal yang recommended untuk budidaya lobster air tawar. Media yang recommended adalah memakai kolam semen karena di sini kadar suhu itu terjaga sahabat-sahabat. Dalam artian terjaga itu suhu tidak berubah-ubah secara langsung ataupun secara ekstrim, karena biasanya itu suhu itu berubah secara ekstrim, meliputi cuaca, meliputi hawa, meliputi terik matahari dan sebagainya. Cuman kalau kita memiliki media yang terbuat dari semen tersebut lebih dingin. Nah suhunya sendiri sampai di angka 24 derajat
dimana itu suhu terbaik lah untuk budidaya lobster. Tapi tenang, untuk kalian yang kayak seperti punya saya, punya kolam terpal ataupun semen, nah keadaan di luar atau outdoor seperti ini, tenang, jangan khawatir, karena di outdoor sendiri juga lebih banyak penyerapan oksigen karena kita langsung dengan alam ini. Nah, coba dilihat. Ini di sini saya memakai pipa bolong-bolong kalau katanya orang-orang sahabat. Di sini lebih optimal untuk pengabaian oksigen yang terlarut di dalam air karena langsung bercampur melewati bolongan-bolongan itu, sahabat. Nah, nanti di sini tuh saya mengaplikasikan aerator itu sedikit, sahabat, untuk masuknya oksigen ke dalam air karena di sini sudah sangat banyak kadar oksigennya karena saya memakai pipa yang bolong-bolong ini tadi, sahabat, untuk cepat melarutkan ke dalam air, sehingga di sini bisa dikatakan sangat baik untuk pertumbuhan dan sebagainya. Walaupun kolam saya ini kotor dasarannya, itu penyebab amonia itu kotor, tetapi tidak berpengaruh kepada kejernihan air. Air saya tetap dingin dan saya sudah hampir 2 atau 3 bulan ini tidak membersihkan air kolam dengan hanya memakai media yang bisa dikatakan minimalis, bahkan bisa ditemui di tempat-tempat terdekat dari rumah kita. Nah, ini juga saya kasih ikan koi, sebagaimana koi ini kan biasanya diasumsikan selain hidup di tempat yang baik dan juga air yang bagus, koi juga merupakan salah satu cara mengukur kita airnya baik atau tidak. Kalau tidak baik kan otomatis koinya mati, cuman ini tidak mati koinya, berarti kolam air tempat ini adalah aman untuk semua ikan koi ataupun lobster. Berarti sangat baik lah, sahabat-sahabat, tempat ini. Nah, ini seputar tentang kolam semen lobster air tawar milik saya yang berukuran 3x1 meter. Di sini saya khususkan untuk lobster yang remaja ataupun mau dewasa, karena di sini adalah tempat yang dirasa nyaman, tenang, dan suhunya tidak berubah-ubah secara ekstrim. Kalau kita memakai kolam terpal itu masih berubah-ubah secara ekstrim, tidak terlalu ekstrim, cuman ya berubah-ubah terus gitu suhunya. Tetapi kita harus memiliki opsi gitu loh, biar bagaimanapun suhu air berubah tetapi tetap bisa dingin. Nah, itu mungkin bisa ditambahi debit air dari awalnya 15 ditambah menjadi 20 atau 25 tergantung air, biar airnya semakin dingin semakin bagus untuk pertumbuhan ikan dan lobster. Nah, di sini juga ada ikan gupi, sahabat. Di sini juga ada ikan moli. Nah, ini ikannya. Ikan juga bisa menandakan kebaikan atau keburukan tempat. Kalau tempatnya buruk, airnya buruk, dia akan mati, sahabat. Ini yang kolam semen saya seperti ini. Nah, tetap sama dengan kolam sebelumnya, terpal, yakni di sini juga memakai kolam semen beralaskan banner, dan di sini juga saya menerapkan filter yang beda dari kolam semen, beberapa kolam semen mirip saya dan beberapa kolam terpal milik saya tadi, sahabat. Nah, untuk di sini saya memakai filter yang lebih simple. Nah, ini ada ikan koinya, itu lobster dan ikan gupi, dan pertanda di sini tempat yang baik. Seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, ini ada apu-apu, saya memberikan apu-apu selalu. Ini filter yang saya buat sedemikian rupa. Dasarannya itu terbuat dari batu ziloid, lalu kita kasih kapas, kita kasih batu karang. Nah, untuk ini kolam yang selanjutnya, kolam semen juga. Ini 2x1 meter. Di sini adalah merupakan tempat pengeraman, salah satu pengeraman metode saya. Nah, yang di dalam galon le mineral ini adalah indukan yang sedang mengerami telurnya. Di sini saya memakai air secara langsung, tanpa difilter, tanpa di apapun, cuma memakai pompa air berjalan saja. Nah, di sini ada anak-anak lobster juga, sahabat-sahabat.
di sini lobsternya cukup banyak karena yang menetas itu di dalam galon ini sahabat, ada indukan. Nah indukannya itu kalau menetas biasanya langsung keluar dari bawah-bawahnya. Nah bawah-bawahnya itu saya kasih lubang sahabat, karena biar nanti dia setelah keluar menetas itu anak-anaknya tadi itu keluar dari lubang-lubang yang sudah saya siapkan sahabat-sahabat. Nah disitu akan menyebar di kolam sekian lebar ini, seperti itu sahabat. Nanti dia akan mulai makan kan 3 hari setelah turun gendong. Nah nanti untuk lihat informasi tersebut mungkin bisa lihat di video sebelumnya ini, yaitu cara turun gendong budaya lobster air tawar di Boro Farm. Nah ini kita hanya memakai pompa air sahabat, tidak memakai lain-lain, hanya sekedar menjalankan air. Dan di sini airnya benar-benar jernih sahabat, tanpa ada kayak jelek atau apa, enggak, di sini airnya jernih ya. Nah walaupun di sini tidak memakai filter tetapi airnya tetap jernih. Nah ini salah satu putaran, kita memain teknik putaran di sini kawan-kawan, sahabat-sahabat. Nah ini adalah indukan. Saya memakai 2 metode untuk pengeraman indukan di sini sahabat-sahabat. Salah satunya ya metode langsung ini, langsung ke air, tinggal dibolongin. Ini tadi nggak pakai aerator, nggak pakai apa, cuma mengandalkan pompa air yang terus berjalan. Tetapi di sini juga optimal dan pertumbuhan burai-burai yang ada itu juga cepat dan juga besar. Sekitar 1 minggu lebih, 2 hari itu udah besar, udah cukup besar. Bisa dilihat mungkin sekitar 1 inci pertumbuhannya itu. Nah nanti ada juga percontohan dari kolam saya selanjutnya yang di ukuran 1x1. Di situ lebih kecil tempatnya dan juga mungkin bisa optimal. Nah ini contoh yang 1 minggu lebih lah, 2 hari burai lobster air tawar yang sudah besar. Ini banyak di sini sahabat. Nah ini lebih jelasnya. Nah sangat sehat semuanya, walaupun tanpa aerator ini tetap hidup. Karena di sini air terus berjalan sehingga oksigen terus terlarut. Jadi di sini aman sahabat untuk oksigen di dalam air tersebut. Jadi jangan khawatir, karena lobster kan akan selalu membutuhkan oksigen dan oksigennya tetap terlarut. Yang penting di sini berjalan terus, walaupun ukurannya besar 2x1, tapi yang penting airnya tetap mengalir dan asupan oksigen tetap terlarut sampai di dasar. Seperti itu sahabat-sahabat. Nah mungkin bisa diamati perputaran air dengan tumbuhan apu-apu, lihatlah berputar-putar terus dia. Nah nanti akan ada titik temu di mana semua kayak amonia, kotoran kotoran si lobster itu akan terkumpul jadi satu. Nanti memudahkan kita untuk mengambilnya, tinggal diserok dengan yang serok yang benar-benar tipis, benar-benar penuh jaring-jaringnya supaya mudah diambil. Nah lihat putar terus dia di sini, oksigen terus terlarut. Ini sangat bagus sahabat dan optimal untuk pertumbuhan buaya lobster air tawar. Di sini saya tidak melarutkan airnya, saya larutkan langsung yang oksigen, tidak pakai aerator. Nah ini salah satunya anaknya yang sudah besar, ini 1 minggu lebih sahabat. Ada yang baru 1 hari juga saya masukkan di sini. Nah, mungkin seperti itu sahabat, ini kolamnya. Oke, lanjut ke pengeraman indukan sahabat-sahabat. Nah ini ada beberapa indukan lobster air tawar yang saya beri shelter, saya masukkan ke kolam galon mineral, saya beri ikan apu-apu, saya kasih aerator secukupnya.
Dan juga di sini saya campurkan kadar garam, yaitu garam ikan sahabat. Jangan lupa untuk tetap dicampurkan. Nah, itu lobsternya di dalam shelternya. Oke, ini mungkin bisa dikatakan benar-benar kita mendukung eco green, benar-benar minimalis untuk pembudidayaan lobster air tawar ini, tetapi hasilnya juga maksimal bahkan optimal sahabat-sahabat untuk pemakaian media ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang media, tentang indukan yang sedang mengeram di dalam galon lobster air tawar. Nah, di sini galonnya saya belah menjadi dua sahabat-sahabat, sehingga bisa memasukkan lobster yang pertama, dan nanti di dalamnya kita beri garam ikan dahulu secukupnya 0,1%. Setelah itu kita masukkan aerator agar terlarut terlebih dahulu oksigennya di dalam. Setelah itu kita kasih tanaman apu-apu sahabat. Nah, tanaman apu-apu sendiri juga fungsinya untuk menyernihkan air, sedangkan garam fungsinya untuk mendukung pertumbuhan si lobster, dan juga aerator untuk penghidupan si lobster agar tidak kekurangan oksigen. Nah, sedangkan shelter sendiri sahabat, untuk tempatnya si lobster ini bersembunyi agar dia tidak ketakutan. Kadangkala kan si lobster ini kalau melihat manusia ataupun gerakan-gerakan tertentu secara langsung, dia langsung masuk sahabat-sahabat ke shelternya, karena ia ini termasuk hewan yang suka takut. Walaupun hewan ini omnivora, makan segalanya, dia juga sering takut gitu loh. Selain itu, lobster ini juga termasuk hewan yang seperti kelelawar, bangunnya hanya di malam hari sekitar jam 5, jam 7 pagi sudah tidur, jam 5 malam sore dia bangun makan. Nah, untuk memberikan makanannya sendiri kita kasihkan secara rutin pukul 5 sore, dimana disitu nanti dia bangun untuk mencari makan. Kita biasanya memberikan makan kecamba atau dikenal toge sahabat-sahabat. Nah, untuk sahabat lobster di rumah ini biasanya memberikan makan apa ya kepada lobsternya? Mungkin bisa dimasukkan ke kolom komentar di bawah, ataupun mau request Kak coba bikin video memberi makan lobster menggunakan daging rendang atau apa, boleh. Nah, ini sahabat, mungkin kedalamannya 10 cm saja atau 5 cm, menyesuaikan lobsternya. Nah, ini dia aeratornya terus berjalan ya, seperti itulah sahabat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya-tanya di kolom komentar tentang segalanya perlobsteran duniawi. Kalau mau datang ke tempat saya silakan, monggo, malahan terbuka lebar buat sahabat-sahabat kalau mau main ke rumah saya. Ya apa ya, karena di sini juga saling sharing lah, kita saling belajar. Ini akan saya coba dengan pH air, cek pH air. Nah, kita akan lihat berapa pH-nya, karena bagusnya, baiknya lobster itu kan memiliki kadar airnya memiliki kadar sekitar 7-9. Nah, ini akan saya cek terlebih dahulu kadarnya berapa untuk pH-nya sahabat-sahabat. Untuk alat cek pH ini mungkin sangat murah kok sahabat, sekitar 50.000, ada yang 100.000, tergantung sahabat-sahabat lah minatnya yang mana. Ini juga penting untuk pengecekan air secara rutin berkala sahabat. Nanti sahabat pasti butuh hal ini dijadikan laporan. Nah, ini sekitar 8,5, 8,1, 8,6. Nah, kalau ini 8,5. Saya selalu mengambil angka terakhir dari lobster air tawar ini, karena kalau saya ngomong, karena bagusnya kan lobster air tawar ini antara 7-9 pH-nya. Nah, saya selalu mengambil 8,5, 8,6, bahkan 8, sekian. Yang penting menyentuh angka 9.
di menyentuh angka 9, 8 atau 9 itu lebih baik untuk pertumbuhan lobsternya sahabat-sahabat dalam pH air tersebut. Berarti oksigen baik, semuanya baik, tingkat keasaman baik, jadi semuanya itu baik. Nah, untuk kali ini yang ini kolam burayak saya sahabat-sahabat, ini 1x1 ini dihuni sekitar 30.000 ekor sahabat-sahabat, kurang lebih 30 ekor lah, 30.000 ekor di sini. Masih umur 1 hari, saya campur di sini semuanya. Ada perbedaan mungkin 1-2 hari saya campur. Nah, di sini sangat banyak juga. Nah, akan saya cek dahulu pH air. Nah, kalau cek pH air kan agak lamaan sahabat, biar kita lihat pasti seberapanya itu kadar airnya. Nah, di sini juga banyak apu-apuan karena baby lobster itu sangat suka untuk bersembunyi di balik apu-apuan. Nah, di sini 8,6. Nah, ini saya jaga pokoknya 9 lah maksimal, itu saya jaga sebelum maksimal karena itu bagus untuk pertumbuhan lobsternya sahabat. Nah, ini di sini saya menerapkan dua metode. Di sini ada aerator dan juga pompa air, tapi saya lebih memaksimalkan aeratornya karena pompa air saya hidupkan waktu hanya mungkin pagi 1 jam 2 jam untuk penambah kadar oksigen di dalam air tersebut dan juga biar airnya tetap jernih. Nah, di sini walaupun sangat kotor di bawah, tetapi tetap jernih airnya sahabat-sahabat, bening, tidak teruh. Karena di sini juga kita melarutkan garam, kita beri apu-apuan, ada aerator tetap jalan terus untuk menyuplai oksigen para baby lobster. Nah, di sini ada ini pompa air juga sahabat-sahabat. Pompa air kan untuk menjernihkan air walaupun diputar terus di sini. Seperti itu sahabat. Nah, sahabat-sahabat, tim yang mana nih? Tim pompa air doang atau tim aerator doang, atau tim nggak pakai apa-apa? Tapi saran saya maksimalkan sahabat, adakan aerator, adakan pompa air, karena kalau kita memakai dua-duanya bisa dikatakan optimal hasilnya sahabat-sahabat, lebih baik daripada tidak memakai apa-apa ataupun hanya memakai aerator ataupun pompa air. Kalau dua-duanya ada, maksimalkan, itu lebih bagus sahabat-sahabat untuk pembelajaran budidaya kali ini. Nah, di sini saya aplikasikan itu semua seperti itu. Apu-apuan juga, tanaman apu-apuan ini jangan sampai lupa sahabat, dia juga bagus. Kadang juga lobsternya suka ngemilnya tuh ya ini tanaman-tanaman seperti ini dia ngemilnya, karena dia tuh suka gitu loh tanaman seperti ini. Sebagaimana ikan juga sering ngemil ini. Nah, di sini juga ada ikannya sahabat-sahabat. Saya memberikan ikan juga karena itu tadi, ikan adalah tolak ukur saya untuk melihat kualitas air tersebut. Kualitas air di sini baik atau buruknya kan bisa kita pakai ikan moli, ikan gupi. Nah, terus kalau ada pertanyaan kenapa kok pakai ikan, sedangkan kan sudah punya alat pengukur pH. Ya, memang pH juga bisa jadi patokan, tapi tidak bisa dipatokkan keseluruhan karena saya lebih percaya ikan atau daripada barang elektronik. Mohon maaf sebelumnya, tapi itu memang perspektif saya melihat tentang pengukuran tersebut. Seperti itu sahabat-sahabat, kurang lebihnya. Nah, ini tetap turun terus sekitar 2 jam saya matikan nanti karena tidak saya hidupkan sehari kan, tidak kalau untuk di sini, karena di sini lebih cukup untuk kebutuhan si baby lah, untuk untuk
oksigennya. Seperti itu sahabat. Nah ini, aeratornya sangat berjalan terus, nyembur terus dia biar bisa maksimal di sini sahabat-sahabat, untuk anakannya, burayaknya, babynya, supaya cepat gede. Nanti kalau gede bisa kita makan bersama-sama sahabat-sahabat. Nanti kita adain lah giveaway lobster air tawar, tapi ya gitu, khusus daerah Sidoarjo aja ya dan sekitarnya, jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh kasihan lobsternya, nanti kalau nggak bisa bertahan air nanti bisa mati sahabat-sahabat. Nah ini seperti inilah dia jalan ke airnya. Nah seperti inilah sahabat-sahabat kalau untuk kolam budaya anakan lobster ini seperti itu. Nah kita lanjut ke kolam yang satunya. Nah ini kolam outdoor, bener outdoor. Di sini saya memakai jaring, saya memakai paranet, saya memakai plastik di atas sebagai penutup di sini agar mengurangi intensitas cahaya untuk masuk ke dalam kolam secara langsung sahabat. Saya memakai paranet sekitar 85%. Nah ini juga contohnya, ini sangat minimalis sahabat, karena ini memaksimalkan lahan yang kosong ataupun tak terpakai, sehingga kita bisa memakai ya sesuai dengan tagline kita, budidaya minimalis harga humanis. Ini kan minimalis banget sahabat, kita mencari ini mungkin gratis, kita cuma tinggal beli paranet sama jaring, dan jaring murah, jaring sekitar 100.000 dapat 22 meter kali 3 meter 6 meter. Kalau untuk paranet mungkin 5 ribuan, itu butuh cuma berapa meter sahabat-sahabat. Nah di sini aerator kita pakai cuma satu kolam karena belum kita kembangkan lagi untuk kolam yang lainnya. Nah kita di sini sama memakai dengan kolam terpal tadi untuk dasarannya seperti ini sahabat. Nah kolam lobster air tawar kali ini memakai perpaduan dari dua kolam semen dan juga kolam lobster sahabat-sahabat. Nah ini kolamnya lobster terpal. Nah saya mengaplikasikan sistem dari filterisasi yang ada di kolam semen untuk dibawa di sini sahabat-sahabat. Di sini saya juga memakai aerator karena di sini suhu intensitas dari cahaya sering masuk, sehingga air biasanya sampai ke 28 derajat. Saya perlu menurunkannya, saya masukkan oksigen, saya filterisasi airnya menggunakan seperti filter di kolam lobster semen tadi sahabat, yang anakan remaja. Nah di sini juga memakai pipa yang lubang-lubang biar lebih optimal dalam penyampaian dan juga penyatuan oksigen tadi sahabat. Nah seperti ini sahabat. Jangan lupa ya tanaman apu-apu selalu ikutlah sahabat dimanapun. Hewannya ada ikan juga di dalamnya. Ya shelter, pipa, ya walaupun terlihat kotor tapi airnya tetap jernih dan bening sahabat. Itu kotor hanya di bawah dan tidak mempengaruhi si lobster, malah itu tempat dia bermain di situ sahabat. Dia bermain di dalam bekas pembuangan dia, amonia dia, seperti itu. Oke, saya akan mengecek kadar suhu dan juga pH air di sini sahabat-sahabat. Seberapa ya kira-kira sahabat-sahabat? Untuk sahabat-sahabat kalau mau pesan lobster, indukan dan sebagainya, monggo saya. Nah ini sekitar 8,7. Nah saya tadi selalu menekankan bahwasannya pH air lah kalau bisa 9 atau di bawah 9, 8,6, 8,5, 8,7. Ya walaupun standarnya 7-9, tetapi saya lebih mengambil maksimalnya karena itu bagus untuk pertumbuhan. Nah 8,6, 8,7 seperti itu sahabat-sahabat untuk kolam ini. Nah kalau sahabat-sahabat sendiri tim yang mana nih? Mau tim yang kolam lobster semen
ataupun tim kolam terpal, tidak masalah sahabat-sahabat, semuanya baik. Kesimpulannya, untuk pembudidayaan lobster air tawar tergantung cara kita bagaimana untuk mengelolanya, dari segi air, dari segi udara, oksigen, kadar garam dan sebagainya, semuanya baik. Tinggal pengaplikasiannya sahabat. Yang penting selalu ada ada tambahan kayak tanaman apu-apu, kan bagus dan cantik kalau ada apu-apu. Nah, ini aerator saya di sini. Nah, ini filter biasa dari bawah naik ke atas, turun dengan bersih, batu-batuan. Nah, ini kotor memang bawahnya, tapi airnya jernih, bening seperti itu. Nah, ini lobster. Nah, ini dia udah gede, udah sekitar 3,5 inch, mau 4 in dia, mau naik ke indukan kan 4-5 in, itu baik untuk pemijahan massal. Kolam pertama tadi di awal adalah kolam pemijahan massal saya, sahabat-sahabat. Di situ semuanya lelaki, cewek, cowok campur biar lebih mudah bergairah mereka. Di situ untuk pemberian kolam massal sekitar 3 cowok, 7 cewek, 3:10. Nah, itu sudah baik untuk kolam, sahabat-sahabat. Informasi yang bisa saya berikan. Nah, tetap jernih sahabat-sahabat, airnya jernih. Nah, ini ada ikan moli sebagai alat ukur saya lah. Air saya ini baik kalau tidak, itu tergantung ikannya juga. Seperti itu sahabat-sahabat. Nah, airnya jernih bukan? Nah, itu aerator, semuanya tercampur. Nah, seperti inilah simple kolam saya. Semoga memberikan wawasan dan juga contoh lah untuk sahabat-sahabat pembudidaya lobster air tawar. Nah, sangat simple toh, sederhana bukan kolam saya. Nah, tapi tetap indah. Ya. Oh iya, untuk air sendiri, sumber air saya memakai sumur rumah saya. Kebetulan sangat baik airnya. Nah, ini saya perlihatkan. Di sini sangat baik airnya, sangat bagus airnya, kadarnya juga bagus. Walaupun rumah saya dekat dengan pabrik, tetapi kebetulan kolam sumur saya ini bagus. Nah, ini walaupun lumutan gini, kalau kata orang Jawa itu enak golek sumur sing lumutan, karena iki sumur sing api. Nah, artinya sumur yang memiliki lumut atau hijau-hijau seperti ini itu airnya itu baik, jernih dan bagus, terjaga gitu loh sahabat-sahabat. Mungkin seperti itu kalau orang Jawa ngomongnya itu sahabat. Ini sangat jernih sahabat. Kalau siang gitu matahari masuk ke dalam air, di situ akan terlihat sangat jelas bahwasannya berwarna bening sampai dasar, terlihat begitu indah. Ada kayak lumut hijau-hijau gitu, seperti laut biru gitu sahabat. Nah, itu sedikit terlihat sangat bagus kan sahabat-sahabat. Ya, walaupun di sini banyak nyamuknya, itu kan biasa karena di sini sumbernya itu terbuka sahabat-sahabat. Tetapi beneran sangat indah sumbernya. Dan ini sumber terbaik di rumah saya. Saya tidak memakai sumber air dari tempat lain karena di sini juga sudah terbaik. Jadi tadi saya tidak mengeluarkan biaya untuk air, saya hanya mengeluarkan biaya untuk operasional listrik dan juga makannya lobster. Sekedar saya kasih makan toge atau kecambah tadi sahabat-sahabat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat untuk sesama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Kalau mau belajar secara langsung, monggo datang ke rumah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.